Pak Andi, dalam sidang perceraian biasanya kan ada perebutan hak asuh anak ya. Nah, khusus untuk seorang bapak itu bisa memenangkan hak asuh anak itu dengan syarat apa sih biasanya, Pak Andi? Boleh tahu nggak? Ya begini, kalau itu pertanyaannya sebenarnya kan sederhana ya. Kalau ini namanya gugatan, nanti pertama itu kan mediasi. Karena Ruben ini walaupun beliau ini sudah mualaf, tapi kan pernikahannya itu tercatat di catatan sipil ya. Jadi tentunya kan pilihannya adalah pengadilan negeri, pengadilan negeri Jakarta Selatan. Nah, terkait masalah hak asuh anak itu, tentu kan ini kan sudah ada pengacara ya. Tentu kan pengacara itu sudah memiliki bukti-bukti yang kuat ya, bahwa memang hak asuh anak itu harus jatuh kepada bapaknya. Misalnya tentu yang memang harus disiapkan. Rekan saya itu saya pikir bahwa beliau ini orang-orang yang profesional. Tentu sudah memiliki bukti-bukti yang kuat bahwa memang seharusnya anak itu jatuh ke bapaknya, ya hak asuhnya. Ya memang kalau secara hukum ya, karena ini proses hukumnya ini ada 3 undang-undang ya. Pertama-tama itu mengacu kepada hukum perdata, ya karena ini adalah Nasrani ya, mengacu pada hukum perdata. Dan kedua ini juga mengacu kepada perlindungan undang-undang perlindungan anak ya. Ketiga mengacu kepada undang-undang perkawinan ya. Nah, di dalam proses sidang ini seperti ini, biasanya itu kalau mengacu dalam undang-undang keperdataan bahwa hak asuh anak itu ketika dia masih umur di bawah 12 tahun, itu sebenarnya jatuh kepada ibunya. Nah, terkecuali dapat dibuktikan nanti di persidangan. Hakim itu tidak pernah melihat kaya dan miskinnya, tapi lebih kepada masalah psikologis. Siapa kira-kira yang layak untuk membina anak ini, mendidik anak ini, seperti itu ya. Pengampuan istilahnya. Ya bukan pengampuan. Siapa yang lebih mendidik ini nanti anak secara psikologis, ya saya benar-benar yang bisa mendidik anak ini. Itu mungkin salah satu pertimbangan hakim ya. Tentu karena Ruben yang menggugat, tentu kan rekan kami di sana sudah memiliki bukti-bukti ya bahwa Ruben ini yang lebih layak ya, kira-kira gitu. Nah, karena memang secara hukum kalau umur anak di bawah 12 tahun itu jatuh pada ibunya, terkecuali ya kan misalnya ibunya ada keterlantaran di sana ya kan, misalnya mengkonsumsi narkoba atau apa dan lain-lain sebagainya, atau kan misalnya sering keluar malam anak diterlantarkan, atau misalnya ada perilaku-perilaku yang bisa membuat psikologi anak ini tidak baik ya kan. Tentu rekan kami di sana yang menangani perkara ini tentu kan memiliki bukti-bukti, misalnya ya bukti apa ya, kita kan tidak tahu itu ya, bukti apa yang dimiliki. Nantinya ketika itu benar-benar bisa meyakinkan nanti hakim, maka hak asuh itu jatuh kepada penggugat atau bapaknya. Nah, terkait misalnya anak yang di atas 12 tahun ini, itu biasanya hakim menanyakan ya, memanggil di sidang tertutup itu, menanyakan itu anak, kamu mau pilih siapa, mau ikut siapa ya kan. Nah, oleh karena itu tadi makanya dipergunakan undang-undang perlindungan anak itu, jangan sampai dipasahkan. Ketika nanti anak itu saya mau ikut bapak saya, maka hak asuh itu jatuh kepada bapaknya, kira-kira gitu ya. Jadi itu prosesnya seperti itu ya. Yang lain? Wah, ini biasanya kalau nanti anak itu seperti yang Abang bilang, anak di atas 12 tahun itu akan memberikan kesaksian atau disuruh memilih ayah atau ibunya. Biasanya hal seperti itu didampingi nggak sih Bang nanti sama KPAI atau Komnas seperti apa gitu Bang? Oh enggak, namanya tertutup itu tidak bisa. Itu harus benar-benar digali secara mendalam oleh hakim, ditanya baik-baik. Kamu mau ikut siapa nak, misalnya kan? Mau ikut. Jangan sampai ada di situ orang yang membuat nanti merasa tidak enak, yang merasa tertekan. Ini benar-benar itu dipanggil itu, seperti itu nanti. Yang umur 12 tahun ke atas ya, ya itu. Berarti melalui proses persidangan lagi ya, Bang? Oh tidak, itu dulu rangkaian persidangan itu juga. Nanti kan itu bagian daripada persidangan itu juga. Seperti itu. Sepengetahuan saya selaku praktisi hukum ya, yang juga pernah kita lakukan ya.
karena kita juga pernah itu melakukan namanya mengajukan gugatan, baik pun juga dari penggugat maupun juga kami dari pihak tergugat, itu pernah semua kita lewatin seperti itu. Nah karena ini kembali lagi karena beliau ini adalah pernikahannya tercatat di catatan sipil, ya tentu pengadilan negeri, bukan tercatat di KUA. Kalau KUA berarti pengadilan agama, ya seperti itu. Nah prosesnya seperti itu, dia mempergunakan hukum perdata namanya, ya seperti itu ya. Kalau orang tua yang mengeksploitasi anak itu gimana? Memberatkan nggak? Ya sangat memberatkan dong. Ketika misalnya unsur eksploitasi itu terpenuhi di pengadilan, maka itu pasti hakimnya memilih bahwa ini harus diserahkan kepada bapaknya. Kalau misalnya itu ada, ya kan? Kalau itu dianggap eksploitasi, ya misalnya anak disuruh bekerja atau, tapi lebih ke masalah psikologis, ya anak ini nanti misalnya ada perilaku ibunya yang kurang baik misalnya, sehingga mempengaruhi anak ini nanti psikologinya terganggu, kemudian dia tidak bisa berkembang dengan baik, itu pun juga nanti akan menjadi satu pertimbangan hakim. Hakim yang jelas, sekali lagi saya sampaikan bahwa hakim itu tidak memilih siapa kaya, siapa yang lebih kaya, yang lebih bisa, tidak seperti itu. Yang artinya siapa yang layak mendampingi anak ini secara psikologi lah, ya, supaya anak ini bisa bertumbuh, berkembang dengan baik. Intinya begitu. Itu biasanya kalau putusannya hakim seperti itu, ya. Berarti ada perlawanan dari si tergugat ini, gimana nih Bang? Ya, tentu namanya orang digugat itu tentu kan menyampaikan perlawanan atau dalil-dalil. Iya. Atau nantinya juga yang menilai hakim lah. Yang menilai, makanya ada namanya pemeriksaan, di situ pemeriksaan saksi-saksi dan lain-lain sebagainya. Nah sekali lagi, dalil itu adalah suatu pengakuan semata. Itu namanya alat bukti. Nah kalau di pengadilan itu atau hukum ini, alat bukti pengakuan itu adalah hal yang sangat terendah, ya kan? Rendah sekali itu. Makanya ada istilah bahwa ketika pengakuan itu dijadikan suatu alat bukti yang kuat, maka maling itu tidak ada yang bisa dipenjarakan. Kalau pengakuan, ya seperti itu. Oke, Bang, terakhir di sidang ini sendiri akankah dilakukan persidangan mediasi antara kedua belah pihak? Ya tentu. Semua kalau proses perdata itu yang diutamakan itu adalah sidang mediasi. Ya, kecuali kalau misalnya salah satu pihak menyatakan saya tidak mau mediasi, lanjut aja ke prosesnya, lanjut aja ke pokok perkaranya, kan, ya tentu tidak dilakukan mediasi. Kalau saya tidak salah ya, cuma lupa ingat karena hukum itu berkembang dan berubah-ubah ya. Kalau dulu 40 hari, tapi mediasi, jangka mediasi itu 40 hari. Apakah sekarang, kalau saya tidak salah kemarin itu saya mendengar ada sema lagi 30 hari, ya kan? Paling lama itu diberi waktu untuk bermediasi, ya kan? Nah, saya tidak tahu perkembangannya antara 30 atau 40 hari lah ya. Saya belum baca itu. Tapi intinya begitu, bahwa dalam semua sidang perdata itu dikedepankan itu adalah mediasi dulu. Nah, ketika mediasi gagal, maka masuk ke pokok perkara. Ya, seperti itu ya. Oke, Bang, terakhir dari saya, ini kan posisinya sidang untuk memperebutkan hak asuh anak ya Bang. Iya. Tapi kalau dari sisi kuasa hukum masing-masing itu memberikan bukti-bukti untuk individu, maksudnya minus individu dari kedua belah pihak ini, itu sah saja seperti apa Bang? Sah-sah saja, sah-sah saja. Makanya itu perlunya ada namanya persidangan. Persidangan itu tentu kan dihadirkan saksi-saksi, selain saksi-saksi mungkin ada bukti-bukti surat, ya kan? Ya nanti keputusannya tergantung adalah penilaian hakim, ya. Berarti kalau lebih menyerang ke individu ayah atau menyerang ke individu ibunya itu tidak masalah ya Bang? Tidak ada masalah, tidak masalah. Tentu kan pengacara ini kan memiliki bukti-bukti, ya, memiliki bukti-bukti bahwa misalnya ini contoh ya, misalnya ada bukti bahwa perilaku ayahnya seperti ini, begitupun juga dari sebelah, oh perilaku ibunya seperti ini, ya kan? Nah inilah perilaku inilah yang harus diuji di depan persidangan. Benar nggak? Terbukti tidak? Ada nggak alat bukti lebih daripada satu menjelaskan bahwa perilaku itu benar seperti itu?
atau tidak. Nah selanjutnya diputus oleh majelis hakim. Ya. Oh.